Shalom, kami siswi SMA Negeri 1 Sipolan ingin menjelaskan beberapa model-model evaluasi program pendidikan. Sebelum kami menjelaskan model-model evaluasi ini, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gresti Santika Siombi. Perkenalkan, nama saya Ayu Sipautar. Perkenalkan, nama saya Cinta Sipautar. Perkenalkan, nama saya Renata Huta Barat. Perkenalkan, nama saya Siska Tambun Saribu. Sekian perkenalan dari kami. Sebelum memulai videonya, mari ikuti kami. Cikidot! Yang dikembangkan oleh para ahli yang dipakai untuk mengevaluasi sebuah program. Model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatannya atau tahap evaluasinya. Beberapa model yang banyak dipakai untuk mengevaluasi programnya antara lain sebagai berikut. Evaluasi model CIPP. Tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki ikatan CIP. Evaluasi model CIPP. Tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki ikatan CIPP. Approach is based on the evaluasi model CIPP. Tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki ikatan CIPP. Approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not the proof but to improve. Evaluasi model Staplebem terdiri dari 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Yang pertama, evaluasi konteks atau konteks evaluation. Evaluasi konteks adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan. Evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa problem, dan memberikan solusinya. Menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah evaluasi masukan atau input evaluation. Orientasi utama evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi A. Sumber daya manusia, B. Sarana dan peralatan pendukung, dan C. Model evaluasi program, dana dan anggaran, dan yang terakhir adalah berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Proses adalah mengecek pelaksanaan satu rencana atau program. Tujuannya adalah untuk memberikan feedback bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala besar yang terlibat dalam aktivitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi. Selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Evaluasi hasil. 4. Evaluasi hasil. Tujuan dari prosedur evaluasi adalah untuk mengukur, menafsir, dan menetapkan pencapaian hasil dari program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan satu kelompok program yang dilayani. Fungsi evaluasi hasil adalah membentuk untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.
Evaluasi program merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan. Evaluasi model Profus atau discrepancy model. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus bertujuan untuk menganalisis suatu program apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Model ini menekankan pada terumusnya standar, performance, dan diskrepensi secara rinci dan terukur. Evaluasi program yang dilaksanakan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada pada setiap komponen program. Dengan adanya penjabaran kesenjangan pada setiap komponen program, maka langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dengan secara jelas. C. Evaluasi model STACK atau Convenience Model. STACK menekankan adanya dua dasar kegiatan dan evaluasi, yaitu description dan judgment. Yang membedakan adanya 3 tahap, yaitu attention atau context, transaction atau C. Evaluasi model STACK atau Convenience Model. STACK menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description atau judgment, dan membedakan adanya 3 tahap, yaitu attention atau context, transaction atau proses, dan outcomes. 3 tahap evaluasi program model STACK yaitu attendance, transaction, dan outcomes. Attendance mengacu pada informasi dasar yang terkait kondisi kejadian apa yang ada sebelumnya implementasi program. Pada tahap transaction, apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan, apakah program yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana program. Termasuk tahap ini adalah informasi dialami oleh peserta didik berkaitan dengan guru, orang tua, konselor, tutor, dan peserta didik lainnya. STACK menganjurkan kepada evaluator agar bertindak secara bijak dalam proses pelaksanaan evaluasi sehingga dapat melihat aktualisasi dalam program, sedangkan outcomes berkaitan dengan apa yang dicapai dengan program tersebut, apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang ditahapkan, termasuk di dalamnya kemampuan, prestasi, sikap, dan tujuan. Evaluasi terhadap program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu A. Reaction, B. Learning, C. Behavior, D. Result. 1. Evaluasi reaksi atau reaction evaluation. Instrumen untuk mengukur reaksi antara lain dengan reaction sheet dalam bentuk angket. Menurut Kirkpatrick 2008 ayat 26, dalam menentukan instrumen tersebut dapat digunakan prinsip mampu mengungkapkan informasi sebanyak mungkin, tetapi dalam pengisinya seefisien mungkin. 1. Evaluasi reaksi atau reaction evaluation. Instrumen untuk mengukur reaksi antara lain dengan reaction sheet dalam bentuk angket. Menurut Kirkpatrick 2008 ayat 26, dalam menentukan instrumen tersebut dapat digunakan prinsip mampu mengungkapkan informasi sebanyak mungkin, tetapi dalam pengisinya seefisien mungkin. Evaluasi pada level ini difokuskan pada reaksi peserta yang terjadi pada saat kegiatan dilakukan. Disebut juga sebagai evaluasi proses pelatihan. Yang kedua, evaluasi belajar atau learning evaluation. Mengukur hasil belajar membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan mengukur reaksi. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket. Menurut Kirkpatrick 2. Evaluasi belajar atau learning evaluation. Mengukur hasil belajar membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan mengukur reaksi. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket. Menurut Kirkpatrick dan Kirkpatrick 2008 ayat 42, penilaian terhadap hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding. Kelompok yang dapat dilakukan dengan kelompok yang 2. Evaluasi belajar atau learning evaluation. Mengukur hasil belajar membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan mengukur reaksi. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket. Menurut Kirkpatrick dan Kirkpatrick 28 halaman 42, penilaian terhadap hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding. Kelompok yang ikut pelatihan dan kelompok yang tidak ikut pelatihan perkembangan dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Di samping itu, penilaian terhadap hasil belajar dapat juga dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dengan post-test, tes tertulis maupun tes kinerja. Yang ketiga, evaluasi perilaku atau behavior evaluation.
Kirkpatrick dan Kirkpatrick 28 halaman 53. Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan yang pertama, membandingkan perilaku kelompok kontrol dengan perilaku peserta program. Yang kedua, membandingkan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti program maupun yang ketiga, survei atau interview dengan pelatih, atasan maupun bawahan peserta program setelah kembali ke tempat kerja. Yang keempat, evaluasi hasil atau result evaluation. Evaluasi pada tahap ini difokuskan pada hasil akhir yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Beberapa contoh dari hasil akhir dalam konteks perusahaan antara lain yaitu kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kecelakaan kerja, kenaikan keuntungan. Cara melakukan evaluasi hasil akhir menurut Kirkpatrick dari Kirkpatrick 28 halaman 63 adalah dengan yang pertama, membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok peserta program. Yang kedua, mengukur kinerja sebelum dan setelah mengikuti pelatih. Yang ketiga, membandingkan biaya yang digunakan dengan keuntungan yang dapat setelah dilakukan pelatihan dan bagaimana peningkatannya. Evaluasi program model Kirkpatrick dapat diterapkan dalam program pembelajaran di sekolah. Karena yang pertama fokusnya sama, yaitu diarahkan pada proses dan hasil belajar dengan mengikuti suatu program. Yang kedua, perubahan pembelajaran pada 4 level sama-sama diarahkan pada aspek pengetahuan, sikap, dan kecakapan. Namun demikian, penerapan evaluasi model ini dalam program pembelajaran perlu dimodifikasi dengan setting sekolah. Evaluasi model Brinkerhoff. Brinkerhoff mengemukakan 3 pendekatan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu yang pertama, Fixed Phase Emergent Evaluation Design. Desain evaluasi yang baik ditentukan untuk direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program, disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab dengan informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya yang pemakaiannya akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Desain ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin berubah. Yang kedua, Formative Phase Summative Evaluation. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang telah dirumuskan oleh evaluator. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program. Dari hasil evaluasi ini dapat ditentukan apakah suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi program tertentu apakah suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada variabel yang dianggap penting bagi pembuat keputusan. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif pada akhir pelaksanaan program. Yang ketiga, experimental and quasi-experimental designs phase university inquiry. Tujuan dari penelitian untuk menilai manfaat suatu program yang dicobakan. Apabila siswa atau program dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada populasi yang agak lebih luas. Dalam beberapa hal, intervensi tidak mungkin dilakukan atau tidak dikehendaki. Apabila proses sudah diperbaiki, evaluator harus melihat dokumen-dokumen, seperti mempelajari nilai tes atau menganalisis penelitian yang dilakukan, dan sebagainya. Strategi pengumpulan data terutama menggunakan instrumen formal, seperti tes, survei, kuesioner, serta memakai metode penelitian yang terstandar. Measurement model. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan peran kegiatan pengukuran di dalam melaksanakan proses evaluasi. Pengukuran dipandang sebagai suatu kegiatan yang ilmiah dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang persoalan termasuk ke dalam bidang pendidikan. Pengukuran menurut model ini tidak dapat dilepaskan dari pengertian kuantitas atau jumlah. Jumlah ini akan menunjukkan besarnya atau magnitud objek, orang ataupun peristiwa, sehingga dengan demikian hasil pengukuran itu selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan. Pengukuran dengan demikian dipandang sebagai kegiatan menentukan besarnya suatu objek atau atribut tertentu yang dimiliki objek, orang, dan peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan dalam proses penilaian untuk melihat dan mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun perbedaan-perbedaan kelompok dalam hal kemampuan serta minat dan sikap. Hasil pengukuran mengenai aspek-aspek tingkah laku di atas digunakan untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan, dan perencanaan pendidikan bagi siswa itu sendiri.
dimaksudkan sebagai kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan telah dapat dicapai siswa dalam bentuk hasil belajar yang mereka perlihatkan pada aktif kegiatan pendidikan. Mengingat tujuan pendidikan mencerminkan perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan pada anak didik, maka yang penting dalam proses evaluasi dalam memeriksa sejauh mana perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan itu telah terjadi pada anak didik. Dengan diperolehnya informasi tentang pencapaian tujuan pendidikan yang telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun secara kelompok, dapat diambil keputusan tentang tindakan-tindakan apa yang perlu diambil. Tindakan lanjut hasil evaluasi yang menyangkut kepentingan siswa tersebut, misalnya memberikan layanan atau kebimbingan untuk memperbaiki hasil yang telah dicapai, memberikan pengayaan materi, dan merencanakan program lain bagi masing-masing siswa. Ditinjau dari kepentingan sistem pendidikan, hasil evaluasi yang dimaksudkan sebagai umpan balik untuk kebutuhan memperbaiki bagian-bagian sistem yang masih lemah, selain untuk kepentingan bimbingan siswa dan memperbaiki sistem. Evaluasi ini dimaksudkan pula untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan tentang sejauh mana tujuan-tujuan yang diinginkan itu telah dapat dicapai oleh sistem pendidikan yang ada. Iluminatif model. Model iluminatif ini lebih menekankan pada penilaian kualitatif. Tujuan evaluasi model ini adalah mengadakan studi yang cermat bagaimana implementasi program di lapangan. Yang kedua, bagaimana implementasi dipengaruhi oleh situasi sekolah, tempat program yang bersangkutan dikembangkan. Yang ketiga, apa kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahannya, dan bagaimana program tersebut mempengaruhi pengalaman-pengalaman belajar para siswa. Model logik atau logik model. Model logik adalah suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problem. Pada umumnya, bentuk penggambaran menggunakan diagram alur yang menjelaskan aktivitas yang direncanakan dan outcome yang diharapkan dari model evaluasi ini. Agar model logik lebih fokus, maka perlu cakupannya misalnya menyangkut jangka waktu program dilaksanakan, jangka waktu output dan outcome yang dikehendaki, dan bentuk perubahan yang diinginkan. 1. Manfaat penggunaan evaluasi model logik. Evaluasi menggunakan model ini memberikan banyak manfaat sebagaimana dijelaskan oleh James Bell Associates 2007 dan W.K. Kellogg Foundation 2004. Beberapa manfaat tersebut antara lain: A. Membantu menyusun rencana kerja, tetap evaluasi dan outcomes yang diharapkan. B. Membantu memastikan pemahaman yang jelas tentang layanan apa yang sedang dilaksanakan, apa harapan yang akan dicapai, dan bagaimana mengukur keberhasilan program. C. Membantu menjelaskan berbagai data dikumpulkan dalam evaluasi dan bagaimana data akan digunakan. D. Model logik membantu membangun konsensus di antara evaluator, pengawas, stakeholder terhadap outcome yang sesuai, memberi kesempatan kepada stakeholder secara bersama-sama mengevaluasi kemungkinan terjadinya perubahan pengukuran pada outcomes program yang terpilih. Model logik yang digambarkan secara visual menjadi mudah dipahami, dapat berfungsi sebagai kunci rencana kerja, dan dapat disebarluaskan kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk memberikan ringkasan tujuan program. F. Model logik dapat mengidentifikasi kesenjangan yang logis inkonsisten antara kegiatan program dan hasil diharapkan, dan untuk menilai kelayakan serta kepastian pengukurannya. G. Model logik dapat berfungsi sebagai titik referensi untuk memodifikasi program, yaitu membandingkan perubahan yang diusulkan dengan model logika yang asli, menentukan apakah perubahan sedang dilakukan terhadap unsur-unsur inti dari program tersebut. H. Model logik berfungsi sebagai alat pengawas program dan membantu mengidentifikasi pertanyaan kunci model logik berfungsi sebagai alat pengawas program dan membantu mengidentifikasi pertanyaan kunci. Apakah komponen program kunci telah dilaksanakan? Apa output program sampai saat ini?
Apakah data yang relevan dapat dikumpulkan? Apa hasil yang telah dicapai sampai saat ini? I. Memudahkan dalam membuat perbandingan penjelasan program dengan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pada intervensi program, mengidentifikasi outcome secara umum, indikator umum, alat pengukur, dan sumber data. Pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan. 3 pendekatan evaluasi program pendidikan yang banyak dikenal dan sering dijadikan rujukan dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan, yaitu yang pertama, objective oriented approach. Yang kedua, objective oriented evaluation approach. Kegiatan penilaian seperti yang dilakukan guru itu adalah salah satu contoh penerapan pendekatan penilaian program yang berorientasi tujuan. Ini membaca ini. Objective oriented evaluation approach. Kegiatan penilaian seperti yang dilakukan guru itu adalah salah satu contoh penerapan pendekatan penilaian program yang berorientasi tujuan. Tiller mendefinisikan penilaian Tiller mendefinisikan penilaian pendidikan sebagai suatu proses untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan dari program sekolah atau kurikulum tercapai. Pendekatan penilaian dikemukakan Tiller ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan secara jelas. Yang kedua, mengklasifikasikan tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan tujuan-tujuan dalam istilah berlaku tertentu. Yang keempat, temukan situasi di mana prestasi atau tujuan dapat diperlihatkan. Yang kelima, mengembangkan atau memilih teknik-teknik pengukuran. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, membandingkan data kinerja dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam berlaku terukur. B. Discrepancy Evaluation Model. Pendekatan yang diperkenalkan Profus ini dinamakan Discrepancy Evaluation Model. Pendekatan ini memperkenalkan pelaksanaan evaluasi dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan, meliputi yang pertama, definisi. 3. Fokus kegiatan dilakukan untuk merumuskan tujuan, proses, atau aktivitas, serta pengalokasian sumber daya dan partisipasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, instalasi. Rancangan program digunakan sebagai standar untuk mempertimbangkan langkah-langkah operasional program. Seseorang evaluator perlu mengembangkan seperangkat tes kongruensi untuk mengidentifikasi tiap kesenjangan antara instalasi program atau aktivitas yang diharapkan dan yang aktual. Yang ketiga, proses. Evaluasi difokuskan pada upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan para peserta program untuk menentukan apakah perilakunya berubah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ternyata tidak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan perubahan perilaku tersebut. Yang keempat, produk. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak. Profus membedakan antara dampak terminal dan dampak jangka panjang. Dengan pemikiran ini, ia mendorong evaluator untuk tidak hanya mengevaluasi hasil beberapa kinerja program, tetapi lebih dari itu perlu mengadakan studi lanjut sebagai bagian dari evaluasi. Yang kelima, analisis biaya manfaat, di mana hasil-hasil diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis ini menjadi sangat urgen dalam keadaan sumber daya, khususnya biaya pembangunan pendidikan yang sangat terbatas atau limited resources. C. Penilaian berorientasi tujuan. Pendekatan penilaian yang berorientasi tujuan ini secara teknologis telah merangsang berkembangnya proses-proses perumusan tujuan secara spesies serta pengembangan atau pemenuhan instrumen maupun prosedur pengukuran yang beragam. Dilihat dari kajian dan literatur, pendekatan penilaian berorientasi tujuan untuk lebih banyak dan terarah kepada persoalan bagaimana pendekatan ini diaplikasikan dalam penilaian di kelas, penilaian sekolah, penilaian program sekolah di satu kabupaten atau lainnya. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kelebihan pendekatan ini adalah mudah dipahami, mudah untuk Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kelebihan pendekatan ini adalah mudah dipahami, mudah diimplementasikan, dan disepakati bahwa pendidikan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan misi mereka.
Pendekatan ini juga telah menyebabkan para pendidik merefleksikan dan mengklarifikasi perhatian mereka terhadap pemikiran-pemikiran terdahulu berkaitan dengan ambiguitas tujuan pendidikan. Diskusi bersama masyarakat tentang tujuan pendidikan yang dianggap paling tepat dijadikan ajang untuk meningkatkan validitas program pendidikan yang dilakukan. Dengan begitu akuntabilitas dan legitimitas program yang sudah dirancang menjadi lebih kuat. Shalom, kami siswi SMA Negeri 1 Sipolon ingin menjelaskan beberapa model-model evaluasi program pendidikan. Sebelum kami menjelaskan model-model evaluasi ini, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri dulu.